Halo, perkenalkan nama saya Jona Amanda Saragi dengan NIM 220114 dengan mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamot Basani Siombing SPD MPD. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengertian pengelolaan manajemen kelas. Di sini ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pengelolaan kelas. Antara lain sebagai berikut. Menurut Elben Ambarita, manajemen kelas dapat dideskripsikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengkoordinasi peserta didik untuk menyelesaikan tujuan pendidikan. Artinya, guru harus dapat menciptakan pola kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan rasionalnya dan bakat kreatifnya terhadap tugas-tugas pendidikan yang menantang. Berikutnya ada juga pendapat lain yang diungkapkan oleh Ahmad Rohani. Ahmad Rohani menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dan baik sesuai kemampuan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan sehingga kurikuler dapat tercapai. Yang berikutnya ada dasar-dasar manajemen kelas. Menurut ahli Bapak Almbarita pada tahun 2006 tanggal 37 sampai 8. Dasar-dasar manajemen kelas yang harus diperhatikan adalah A. Faktor yang sangat penting menentukan lingkungan belajar adalah sikap perilaku guru, sengaja atau tidak sengaja, perilaku verbal dan non-verbal guru mempengaruhi perilaku peserta didik. Yang kedua, guru mempunyai tanggung jawab profesional untuk menerapkan aturan dan pemilihan teknik-teknik yang digunakan untuk memaksimalkan perilaku belajar peserta didik. Yang ketiga, guru harus mengembangkan ide-ide tentang hubungan antara mengajar dan disiplin peserta didik mengikutinya, faktor-faktor yang memotivasi peserta didik untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Pribadi guru dengan apa yang diharapkan bagi pengembangan perilaku peserta didik dan sebuah rencana sistematis untuk menata kembali ciri ruang kelas yang baik dengan pengamatan terhadap perilaku belajar peserta didik. Yang keempat ada pra-perencanaan hierarki. Pengambilan keputusan sebagai implementasi strategi manajemen untuk mengembangkan perilaku peserta didik. Berikutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Perlu adanya keterampilan dalam pengelolaan kelas. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama ada mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat,
membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Berikutnya ada komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Menurut Swarna, terdapat dua keterampilan dalam mengelola kelas, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan. Kondisi belajar yang sangat optimal atau bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengambilan kondisi belajar yang optimal. Masing-masing keterampilan akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat primitif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan kegiatan pembelajaran. Keterampilan tersebut meliputi menunjukkan sikap tanggung jawab, tanggap, memberikan perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan. Yang kedua ada keterampilan yang berhubungan dengan pengambilan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap siswa yang berkelanjutan. Tindakan remedial dapat digunakan untuk membalikan kondisi belajar yang optimal. Baik, berikutnya kita akan membahas pendekatan dalam pengelolaan kelas. Di sini mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas, Bapak Alben Ambarita ini mengemukakan beberapa pendekatan yang dapat dilaksanakan untuk menciptakan interaksi yang menumbuh kembangkan diri peserta didik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan otoritas. Pendekatan otoritas ini bisa disebut dengan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru dengan menegakkan peraturan, memberikan perintah, pengarahan dan pesan, menggunakan teguran, menggunakan pengendalian, dan melakukan pendekatan menggunakan pemisahan dan pengucilan. Yang kedua ada pendekatan intimidasi. Pengendalian perilaku peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Yang ketiga, pendekatan permisif. Pengendalian peserta didik dengan pendekatan dan penekanan. Pemberian kebebasan peserta didik, guru berperan sebagai pendorong dan mengembangkan potensi peserta didik. Berikutnya kita akan membahas prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, sebagai upaya guru dalam memperkecil permasalahan yang terjadi di dalam kelas, guru dapat menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Seorang guru yang harus dapat mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Saiful Bahri Jamar dan Aswan berpendapat 6 prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama ada hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlakukan proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didiknya selalu menunjukkan pada tugasnya atau pada aktivitas akan berhasil dengan mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Untuk dapat meningkatkan semangat peserta didik, guru harus dapat memperhatikan dalam menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, dan bahan pelajaran yang menentang. Yang ketiga, bervariasi. Untuk menghindari kejenuhan belajar pada peserta didik, dapat memvariasikan metode belajar, alat atau media pembelajaran, serta pola interaksi terhadap anak didiknya. Yang keempat, keluasan. Keluasan yang dimaksud adalah keluasan tingkah laku guru.
Dalam mengubah strategi mengajarnya, ini dapat mencegah terjadi keributan pada siswa. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru. Yang terakhir, penamaan disiplin diri. Ya, guru harus dapat mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin. Dan sebagai seorang guru juga harus dapat menjadi bagi positif bagi tiru yang mau ditiru siswanya, terutama dalam merupakan disiplin dalam segala hal. Baik, berikutnya kita akan membahas hakikat proses belajar mengajar. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. Pendekatan modern memandang bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan milik guru, murid, dan kedudukannya setara. Namun dari segi fungsi berbeda. Anak merupakan subjek pembelajaran dan menjadi inti dari setiap kegiatan pendidikan. Proses pengajaran yang benar bahkan merupakan keliru tidak dapat diabaikan begitu saja. Di sini mengajar merupakan kegiatan di mana keterlibatan individu peserta didik mutlak adanya. Apabila tidak ada peserta didik atau objek didik, tidak ada yang diajar oleh guru. Hal ini perlu sekali disadari oleh guru agar tidak terjadi kesalahan tafsir terhadap kegiatan pengajaran. Karena itu, belajar dan mengajar merupakan istilah yang sudah baku dan menyatu dan konsep pengajar dan pendidik. Biasanya permasalahan yang guru hadapi ketika berhadapan dengan sejumlah peserta didik adalah masalah pengelolaan kelas. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana adalah serentelan pertanyaan yang perlu dijawab dalam hubungannya dengan pengelolaan kelas. Berikutnya ada ciri-ciri belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar merupakan kedua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, simultan, dan memiliki fokus yang dipahami bersama sebagai suatu aktivitas yang terencana. Belajar memiliki tujuan yang bersifat permanen, yaitu terjadinya perubahan peserta didik. Ciri-ciri perubahan dalam pengertian belajar menurut Slemoto tahun 1987 meliputi yang pertama, perubahan yang terjadi berlangsung secara sadar, kurang-kurangnya sadar, bahwa pengetahuannya bertambah, sikapnya berubah, sekecapnya terkembang. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Belajar bukan proses yang statis karena terus berkembang secara gradual dan setiap hasil belajar memiliki makna dan guna yang praktis. Yang kedua, perubahan dalam pembelajaran bersifat kontinu dan fungsional belajar. Perubahan belajar bersifat positif dan aktif. Belajar senantiasa menuju perubahan yang lebih baik. Yang berikutnya, perubahan dalam belajar. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, bukan hasil belajar jika perubahan itu bersifat sementara. Berikutnya, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Sebelum belajar, seorang sudah menyadari apa yang kita berubah dalam dirinya melakukan proses belajar. Berikutnya, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, bukan sekedar bagian-bagian tertentu saja atau parsial. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan
bahwa kegiatan belajar mengajar memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi jelas, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat untuk bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, tindak guru yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan ditaati guru dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, 5 waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ke-8, evaluasi baik proses maupun hal yang mengajar. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Dadah.